Selamat pagi, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dosen, dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Adat, serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, perkenalkan dengan saya Julianti Sirait, NPM 22-13862200050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum adat apa aja yang terdapat di suku Tengger, di mana suku Tengger ini merupakan salah satu adat yang masih berlaku dengan nilai-nilai dan hukum adat yang berada secara turun-temurun. Hukum adat bagi masyarakat Tengger itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga menjadi pedoman mereka hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, serta dengan Sang Pencipta. Sistem kekerabatan. Orang Tengger itu menarik garis keturunan yaitu dengan berdasarkan prinsip bilateral, yaitu garis keturunan pihak ayah dan ibu. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Masyarakat Tengger Wonokitri itu mengenal 3 macam bentuk kekerabatan, yaitu kelompok kekerabatan terkecil yang terdiri dari keluarga inti atau keluarga batia. Bahasa Tenggernya itu disebut saoma. Nah, yang kedua itu kekerabatan sadulur. Di sini selain kita mengenal ayah, ibu, kakak, adik, dan kakek nenek, kita juga harus mengenal kerabat-kerabat lainnya, yaitu seperti saudara-saudara dan sepupu-sepupu kita. Dan yang ketiga itu ada kelompok kekerabatan Wong Tengger. Ini bisa dilihat dari penataan rumah yang jaraknya rapat dan tidak berjauhan. Nah, ini menyimbolkan bahwa masyarakat Tengger adalah gayub, gotong royong, dan merasa sama. Karena sesama masyarakat atau sesama orang Tengger itu adalah masih bersama. Hukum adat perkawinan. Perkawinan masyarakat daerah Tengger umumnya masih berlaku antara kalangan mereka sendiri, yaitu endogami. Dalam adat Tengger, khususnya desa Wonokitri, perkawinan yang dilakukan oleh orang Tengger berlaku juga perkawinan antara orang Tengger dengan orang Tengger. Namun, jika terjadi perkawinan antara orang-orang Tengger dengan orang luar, maka orang Tengger tersebut harus mengikuti adat istiadat Tengger dan harus tinggal di desa Wonokitri selama-lamanya. Nah, bila calon pembela wanita Tengger akan menikah dengan pria non-Tengger, maka pelaksanaannya itu harus mengikuti adat Tengger dan menikah dengan agama secara agama Hindu. Hukum adat yang ada lagi di Wonokitri yaitu mengenai penyimpangan hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil, maka pelaku akan dikenakan sanksi bersih desa, yaitu berupa selamatan bersih desa. Di sini kedua keluarga dikumpulkan terlebih dahulu. Bila kedua pelaku masih di bawah umur, kemudian dilakukan upacara selamatan bersih desa. Dan setelah kedua belah pihak sudah dewasa, maka akan dinikahkan sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 pada peraturan hukum perwakilan perkawinan adat Tengger. Adat Tengger melarang untuk beristri lebih dari satu atau yang disebut dengan poligami. Hukum adat suku Tengger masih berlaku hingga saat ini dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam urusan perkawinan, hak waris, dan upacara penyelesaian masalah. Hukum adat ini ditaati oleh masyarakat adat. Keberadaan hukum adat suku Tengger diakui dan dilindungi oleh negara secara konstitusional, khususnya itu melalui pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat suku Tengger itu tidak bertentangan secara prinsip dengan hukum nasional, melainkan berjalan berdampingan. Hukum adat ini mengatur tentang rada sosial, budaya, dan spiritual, sedangkan hukum negara itu mengatur bagaimana aspek dari administratif dan formal. Jadi jika terjadi perbedaan, masyarakat Tengger yang menyesuaikan tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang terkandung di suku Tengger. Sekian dari hasil video saya, semoga dapat bermanfaat dan salam Rahayu.